sumbangin deh. Apa tuh? Nih, masih bagus. Oke. Oh. Tapi sebelumnya aku tanya dulu kalian. Jangan tanya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. baru Jangan. nanya. Jawab dulu baru nanya. Jawab. Ya aku nggak bisa jawab kalau belum Ya kalau nggak bisa jawab nggak usah nanya. Udah diem aja kalau nggak bisa jawab nggak usah nanya. Dah. Saya menunggu kamu jawaban nggak Hansu. Ya nggak mau lah, ngapain saya jawab pertanyaanmu? Kamu sedot. belum jawab pertanyaan saya kok. Hadiahnya ini besar sekali, kau nggak usah pakai syarat. Jawab aja langsung dapat hadiah banyak. Iya. Nah. Kau jawab langsung dapat Pajero Nih, 2 tuh dari Pak langsung, Disuki. langsung saya kirim. Apa tuh bang, kok tumpah bang? Kok bisa? Oh alah, kopi tamuku tumpah. Tuh, nih. Ya udah kalau gitu aku jelaskan aja dulu ya. Oh, enggak perlu penjelasan. Enggak perlu penjelasan. Cuma tunjukin. Iya, aku mau nunjukin, tapi harus jelasin dulu. Tunjukkan dulu baru jelasin. Gimana ceritanya? Iya sih. Jelasin Wong dulu ditanya. baru tunjukkan. Jangan, nggak gini. Kamu bisa jawab nggak pertanyaan saya? Bisa nggak jawab? Bisa. Gini loh, aku kasih contoh biar kau nggak pusing. Nih di laptop saya itu ada tertulis mixer audio. Kalau nggak ada berarti saya penipu. Ada nggak ini tulisan mixer audio? Nah nih. Ada. Paham nggak? Kayak gini. Mana tulisannya? Ini dia mixer audio. Nah sekarang Yesus ngomong ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang ketiga pada hari yang ketiga. Itu di mana? Tulisan langsung, nggak perlu penjelasan. Pertanyaan terakhir, kalian mau nggak terima jawabannya? Ngomong apa nih orang? Mau nyumbang ribbon hitam bilang. Ribbon 2023. Ada yang mau nyumbang ribbon hitam warna hitam 2023. Ribu harga 400-an Ini kuncinya. itu. Ini kuncinya ini ya. Mana? Oh, Nah, tuh. Nah, tuh. Innova Ribbon tuh 400 jutaan tuh. Ayo, yang bisa jawab. Ini kuncinya. Udah Oh, ngomong Innova dari serius Ribbon ya. tuh, Innova tuh. Dan begini. Dan begini, kalau sampai pertanyaan saya terjawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan, itu diambil semua hadiahnya. Saya pensiun jadi debaters. Pak Desugi, saya pensiun dari API. Pensiun. Pensiun saya dari API. Pensiun gua. Pensiun. Saya mau kumis, jadi kumis. apa? Mau jadi tukang karah-karah cari rosokan. Basuki. Pensiun saya. Kumis juga nyumbang itu, Innova Ribbon juga itu. Yang warna putih. Bang Yan. Oh, Bang Yan juga mau nyumbang tuh. Ayo. Kalian minta jawabannya tapi nggak mau dikasih. Oke, jawabannya apa? Di mana tertulis? Saya butuh ditunjukkan, saya nggak butuh dijelaskan. Tunjukkan. Belum pernah terjadi sejarahnya loh, ini hadiahnya sampai 500 juta loh. Wah, lebih lah. Wah. Pajero 2. Pajero 2 1 miliar itu lebih. Tahun 2023 satu, laptop lagi, PC lagi. Habis barang-barangnya, Pak De, habis barang-barangnya Pak De Barang pokoknya. gua habiskan yang ada di rumah saya deh. Udah. Saya mau jadi tukang cari krosokan. Dah nggak usah YouTube-YouTubean, Enggak ada YouTube-YouTubean. Barang habis kok gimana? Ayo. Nah, ini seharga 7 juta Oppo Reno 4 Pro. Nah, udah lewat, ya kan? Mantap. Ayo. Yo, mau apa lagi? Ayo. Udah nggak ada modal untuk YouTube, udah nggak ada saya. Jadi tukang rosokan saya nanti. Aku nanya dong. Jangan nanya, dijawab dulu pertanyaan saya. Takut ditanya iya. Takut ditanya ya. Kok takut ditanya gimana sih? Orang gila nih orang. Orang disuruh tunjukkan dulu, tunjukkan ya. Ada 3 pilihan Hansu. 1, 50-50. 2, phone a friend. 3, asti audience. Ayo Saya yang hafal Bible aja nggak ketemu, apalagi yang nggak hafal Bible. Ya nggak Itu ngerti lah. total hadiah itu 3M itu, dihitung 3M. Mobil Innova Ribbon 2, tuh Pajero 2, 3M lebih itu. Gimana? Sedot mau jawab? Mau jawab? Ini aku mau jawab tapi nggak dikasih izin gimana? Ya silakan jawab. Silakan. Oke, tapi aku harus
Kalian harus jawab dulu nih. Ya, nggak bisa. Kalian bisa Tugasmu menjawab. phone a friend. Nggak bisa, Phone a nggak friend. bisa, nggak Kan bisa. ada pilihannya tadi. Call a Nggak friend, bisa call a friend. jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Tunjukkan di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan tertulis di Taurat Musa, di Nevi'im dan Kitab Mazmur. Tunjukkan di mana ayatnya. Jadi gini loh. Mulai. Saya nggak butuh dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya nggak butuh dijelaskan, saya butuh ditunjukkan kok jadi gini. Yang namanya ditunjukkan tuh, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh ya. Aduh, kok gini? Nih saya kasih contoh nih, ditunjukkan. Bang Ardiansah, tunjukkan mouse-nya. Nih, Bang Ardiansah, tunjukkan tisu. Nih, Nih, nah ini namanya ditunjukkan. Saya nggak ngomong apa-apa, cukup gini nih. Ini namanya ditunjukkan. Saya nggak butuh dijelaskan. Paham? Silakan tunjukkan. Jangan dijelaskan, tunjukkan dulu. Silakan. Tunjukkan saya sunat, jangan jelaskan. Bang Ardi, moderator, Bang Ardi. Iya. Bang Ardi, moderator, saya sholat dulu, Bang Ardi. Siap. Ustaz Arif. Siap. Ya, ayo tunjukkan. Jadi Kok gini ya. Malah tanya sunat Pak Di, kalau gimana saya nih Pak Di? kalau saya nggak ada, apa yang saya katakan nggak ada, saya penipu ya. Setuju ya? Di Setuju. komputer saya ada tertulis Kristen Kopla. Kalau tidak ada berarti saya bohong. Nah, kan? Nah, Coba ini saya gedein Pak Di. Saya gedein Pak Di. bentar. Saya gedein Pak Di. Nah, coba open cam Pak Di. Nah, Open cam. kan? Ada tertulis Oh, Kristen iya, ada. Kopla, ya kan? Kalau nggak ada berarti saya Ada bohong. tertulis. Gimana Hanjo, sih? Hanjo lagi Hanjo nih. Ada tertulis. Gua tambahin nih satu nih, tuh Hexom tuh. Wah, Exxon itu harganya tuh. Oh. Oh, apaan tuh? Apaan tuh? Vape. Vape itu harga 4 juta. Wah, lumayan tuh. Vape. Lumayan Nih tuh. laptop gue nih, ayo. Terus. Itu laptop apa HP? Vape tuh. Laptop Vape 2 itu. Laptop. 10 juta. Oh, ini Hexom ini. Hexom apa vape? Enggak, yang di laptop itu laptop apa HP itu? Bang HP Ardi, gitu loh. itu pertanyaan itu setelah ku pertimbang-timbang itu nggak nyambung. Duh, Jadi kok itu kan nggak yang Gini, Hanso, gini, jawab dulu. sebentar, Jawaban Nggak ada nyambung tulis atau karena nggak enggak? bisa jawab, Hanso. enggak Itu kan gua kasih kos-kosan gua 20 itu kan pintu dari tuh. ayat 44 ada 45 lalu lompat ke 46. Nah, ini jawaban si Bom ini, jawaban si Bom ini. Saya tahu ini jawaban si Bom. Gak usah lari-lari jawaban Bom ini. Loh, kok Saya jawaban tahu. Bom gimana sih? Ini jawaban Bom itu begitu. Enggak, Saya ini tahu dikasih dari tahu tadi Bom saya itu. coba memahami apa pertanyaanmu kan. Coba dibaca lagi. Oke, saya baca Simpel, lagi. ya. Dari 44 Saya baca itu ada lagi. 45 Saya baca yang lagi. Saya baca lompatin. lagi. Saya baca. Nih, saya gedein ya. Oke, wah dia mulai ngeles teman-teman. Kita cek ya seberapa hebat ngelesnya dia. Enggak ngeles saya. Iya. Jadi Oke, dua si. konteks yang berbeda. Jadi Iya, ayat 46 itu sabar, bukan Zu. merefer ke 44. Sabar Zu ya. Nah, Itu kan gini, katanya kepada mereka harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Nggak ada, kitab para nggak nabi gitu, nggak dan gitu. kitab Mazmur. Nggak, Lalu nah itu Yesus membuka salah. pikiran mereka sehingga Salah, mereka Bang. mengerti kitab suci. Bang Syuki, Kan begitu? Nggak gitu. Itu Bang Syuki. Aduh, nggak gitu gimana? Coba dari ayat 44 itu. ya betul. Kenapa kalau ini ditanyakan, kenapa kok kita nggak dituduh comot-comot ayat? Tapi kenapa kita kalau baca satu ayat, coba baca ayat sebelumnya? Kenapa? Nah, ayo, ayo, coba. Katanya nggak nyambung. Katanya Tapi gini. kepada mereka. Mereka ini siapa? Saya tanya. Mereka ini siapa? Jo, mereka ini siapa? Jo.
mau Di ngeles mute dia. tuh, kan Hanzo di mute itu. Hanzo di mute, dibuka dulu mute-nya. Mereka ini siapa? Pun. Jadi gini, itu kan Enggak, saya tanya dulu mereka siapa? murid-murid, Coba. Murid-murid. Terus kalau di 45 ini mereka ini siapa? murid-murid lah. Murid-murid. Kalau di ayat 44 ini mereka ini siapa? Di ayat 44 ada tulisan Murid-murid. mereka di sini. Murid-murid. Iya, Pada saat ini Yesus ngomong sama murid-murid atau enggak ngomong sama murid-murid pada saat ini? iya, sama murid-murid. Ya sudah, berarti konteksnya ngomong sama murid-murid pada Iya, saat itu. Tapi 46 dan 44 itu bukan maksudnya 44 dijelaskan di 46 bukan. Oke, sekarang saya tanya. Oke, nggak apa-apa Pak De, nggak apa-apa. Anggaplah 44 nggak ada hubungannya. Oke, saya minta yang tertulis demikian. Nah, udah, nggak apa-apa. Kita perlonggar Pak De. Saya nggak akan kaitkan di ayat 44 ya. Mau Taurat Kalau Musa, nggak kitab dikaitkan Nabi-Nabi justru dia dan bunuh Mazmur. diri. Iya, bunuh diri dia. Nggak apa-apa. nggak Bunuh apa-apa. diri kalau nggak dikaitkan. Kok bunuh Oke, diri? nggak apa-apa Pak De, nggak apa-apa Pak De. Sekarang tunjukkan tertulis demikiannya di mana? Ya, itu kan tadi udah penjelaskan. Tuh ada tertulis demikian itu maksudnya di dalam mana? kitab Taurat. Oh enggak, Gitu. saya enggak minta maksud. Kalau ada tersirat demikian, baru kamu bicara maksud. Paham? Ada tersirat demikian, baru Iya, kamu bicara tertulis maksud. itu apa? Ya, para nabi sebelumnya itu kan menulis kitab, betul nggak? Loh kok jadi ke para nabi? Katanya nggak usah ke sini. Katanya nggak usah ke sini. Kenapa ke sini? Ini kan kitab nabi-nabi nih. Iya. Sabarlah. Gimana sih ini? Kena lagi Pak De. Pak De Enggak. Sugi aja lah yang hadapi. Pak De mau maju Pak De? Pak De maju Pak De? Jadi Ya. pertanyaannya salah itu. Loh kok, Kok salah pertanyaannya gimana salah maksudnya? gimana sih Hanzo ini? Lanjut Pak De, aku gedein Pak De. Ya udahlah, sekarang jangan kita kaitkan dengan kitab para nabi. Sekarang ada tertulis itu di mana? Pada zaman Yesus itu kitab apa yang sudah tertulis? Jangan bilang itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Matius, kitab Yesaya Markus, kan Lukas, menubuatkan Yohanes juga itu akan tertulis kedatangan- ditulis jauh sesudah itu, Bang Iya, Hanzo. kitab Yesaya itu kan udah menulis juga, Bang. Ya kan? Loh, katanya jangan dikaitkan dengan kitab para nabi, gimana Loh. sih? Gini loh. Bunuh diri kamu, Enggak, Zul. Bunuh Loh, diri coba. kan? Coba kita baca ya. Ya, oke. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi tentang semua yang tertulis tentang aku ini kan banyak nih. Semua kan banyak. Di dalam kitab Taurat ada. Ya kan? Musa juga Katanya nulis nggak usah kan. ke situ. Nggak usah Dengar ke situ dulu. dong. Kitab Nabi ada. Nggak Kitab usah ke Mazmur situ. ada. Zul, nggak usah ke situ. Katamu nggak usah ke Tapi, situ. Iya, dengar dulu. Tentang yang menderita dan Gimana bangkit sih kok ini muter- Nggak usah juga ke situ, masuk sini Zul. juga ada gitu loh. Penjelasan tentang nubuatan Nggak bahwa usah ke situ, Hansu. Kan Tadi Hansu nggak sendiri boleh yang dikutip bilang dari nggak atas, ada gimana sih? kaitannya. Iya, udah barusan bilang loh Pak De. Barusan dia bilang itu gak ada kaitannya. Sekarang dikaitkan. Ini yang koplak siapa Pak De? aneh. lo kan banyak tertulisnya itu kan banyak toh bro, nggak menulis Ya, tentang poinnya di 46-nya, Jo. Poinnya itu di 46 poinnya. Diperkecil lagi di 46. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di mana? Itu doang. Itu poinnya pertanyaan. Iya kan Aku itu mau udah sholat. dibuatkan kan. Asar dulu dilanjut lainnya. Oke. Ya Yang jawab ditanyakan dulu. di 46. Udah itu Simpel doang. sebenarnya. Itu kan hanya nubuatan. Loh, saya Nubuatan tanya, tadi gini loh, Zo, diribetkan dengerin. gitu loh. Zo, dengerin. Nubuatan kan nggak harus letterlek seperti itu misalnya. Loh, Yesus sendiri yang ngomong tertulis loh. Kalau tertulis Iya. itu letter, sekarang saya tanya, tertulis itu letterlek atau tersirat? Jawab. Maksudku gini loh bro. Enggak, Tertulis itu jawab dulu, harus jawab dulu, titik jawab dulu, koma, jawab dulu. titik Enggak, koma, tanda baca, harus begitu enggak gitu. Dengerin. pemahamannya. Tertulis, oke, sekarang saya tanya, tertulis ini definisinya letterlek atau tersirat? Tertulis ini definisinya Iya, yang mana? tertulis itu kan bisa Gimana ditulis gitu? dalam rangkaian kitab ya kan. Bisa menceritakan Apa sih ini suatu kisah nubuatan Ini apa ditulis gitu loh. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya tertulis ini letterlek atau bukan? Ya tertulis ya Gitu. tertulis dong, letterlek Loh, dong. letterlek kan? Nah, di mana letterlek seperti ini? Di mana letterleknya? Iya tulisan para nabi.
Lo katanya nggak usah Tapi- ke sini. Kenapa Gini ke loh, sini? bro, kok sulit kali ya? Loh, Jadi kamu para kamu nabi sendiri memang yang bilang menulis, kan? tadi. Kamu sendiri yang bilang nggak usah dikaitkan dengan ayat 44. Oke, nggak usah baca ayat 44 sekarang. Berarti kamu nggak usah sebut Taurat, kamu nggak usah sebut kitab nabi-nabi, kamu nggak usah sebut kitab Mazmur, nggak usah. Stop. Sekarang saya tanya, tertulis di mana? Ya tertulis demikian itu gimana sih, ribet kali kau nih, Bang. Demikiannya ini kan diisi demikiannya. Ini loh, ada Nggak titik ribet dua ini kok. loh. Kristenan itu udah ribet. Ya, Kenapa harus diperibet gitu? udah jelas-jelas Padahal agamamu pemahamannya itu kan ini. udah tertulis toh di dalam perjanjian lama itu memang nubuatan tentang Mesias itu udah clear. Loh, gitu saya loh. nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya gini loh, ini Ya, tertulis di pertanyaannya ini mana? mengada-ada sih menurut saya ya. Loh, ini Yesus yang ngomong loh, ada tertulis Mengada-adakan loh. yang tidak ada. Sungguh kamu Loh, adalah orang-orang yang Ini nekat. yang tertulis demikian. Gitu. Yesus sendiri yang bilang, bukan saya, gitu loh, Su. Kalau diskusi itu harus jujur. Ya Jangan memang ngeles-ngeles. polemikus memang harus demikian ya. Salut lah. Loh, lah, sampai sekarang bisa sekarang membuat saya gini. soalan yang sedikit membingungkan. Sekarang ya. saya gini, sekarang saya tanya, Yesus berkata benar atau salah ini? Benar. Oke, di mana Oke. tertulis? Di mana tertulis? Kalau Yesus berkata benar, di mana tertulis kata Yesus? Ya ditulis Di mana? oleh para nabi gitu aja. Di mana? simple. Katanya nggak usah ke sini. Gini loh Kenapa? bro, para nabi itu kan tidak menulis Kena hanya lagi. itu. Banyak kan yang ditulis para nabi ya kan. Aduh. Kisah Enggak, sejarah, kamu sendiri ya yang kan? bilang, jangan kemana-mana. Kamu sendiri yang bilang katanya nggak usah ke ayat, nggak usah ke ayat saudara. 44. Sulit Loh. lah Bang Ardi ini memang jago Hanso kalau sendiri berpolemik. loh yang bilang, Hanso sendiri yang bilang nggak usah ke ayat 44. Sekarang saya nggak usah ke ayat 44 nih, nggak usah nih. Oke, kita buka ayat 46 tok ya, nggak usah baca 44. Kita buka 46 tok. Nah, oke ini ya, Lukas 24 46, nggak usah ke 45, nggak usah ke 44, nggak usah. Sekarang saya tanya, jangan sebutkan 44 45 ya, jangan sebutkan 44 45, nggak usah, nggak usah. Tertulis di mana ini? Di perjanjian lama. Loh, nggak usah disebutkan kok. Sulit saudara. Udahlah Bang, jangan Ya berpolemik ah. Allah, Polemik gue ini kacau. apa ya, receh ya menurut saya. Waduh, receh itu kalau receh itu bisa jawab, Bro. Itu Ya, udah receh. jawab, udah terjawab perjanjian lama. Jawabannya apa? Tertulis di mana jawabannya? Jawabannya tertulis di mana? perjanjian lama. Perjanjian lama. Loh, katanya nggak usah bawa perjanjian lama. Loh, Lah, terus katanya gimana nggak mau? usah. Terus mau Anda ditulis di mana? Loh, yang Ayo. bilang tadi nggak usah dikaitkan dengan ayat 44 siapa yang bilang tadi? Gini loh. Aduh. Enggak, jawab dulu. Ribet Yang banget bilang sih. nggak usah dikaitkan dengan ayat 44 siapa yang bilang? Apakah A. Ardiansa, B. Hanzo? Siapa yang bilang? Hanzo. Hanzo, gitu loh. Cepet, ayo coba Hanzo. Diakui dulu. Siapa yang bilang gitu Ya, tadi? Anda nggak paham maksud Nggak saya. bisa, jawab dulu pertanyaan saya. Saya kejar terus. Anda nggak paham. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang nggak melarang paham. mengaitkan dengan ayat Lukas 24:44? Siapa yang melarang mengaitkan tadi? Siapa? Jawab. Siapa? Iya. Siapa? Simpel loh Kalau sebenarnya. pertanyaan siapa itu, dengerin. Gimana sih? Kalau Kok dibikin pertanyaan ribet? siapa, itu merujuk kepada subjek. Pertanyaan saya, Ya, siapa yang udah melarang? udah di typing. Siapa? Itu udah di typing tuh. Iya, siapa? Teman-teman. Siapa? Coba sebutkan siapa? Ya. Siapa? Iya, saya. Oke, berarti nggak usah kesini ya. Oke, Taurat Musa termasuk perjanjian lama bukan? Masuk. Masuk, nggak usah ke situ. Kitab Nabi-Nabi termasuk perjanjian lama bukan? Ya. Oke, nggak Masuk. usah ke situ. Mazmur termasuk perjanjian lama bukan? Masuk. Oke, nggak usah ke situ. Sekarang saya tanya ke 46-nya aja. Tertulis di mana ini? Jangan sebutkan kitab perjanjian lama. Ya. Nah, tertulis di mana? Maumu di mana? Udah habis gitu ya teman-teman di YouTube. Jadi kita tahu seberapa besar kualitas teman-teman Kristen ya ketika ditanya soal kitabnya sendiri gitu ya. Oke, silakan mungkin teman-teman muslim yang lain. Udahlah, saya udah puas ini. Lanjut. Mau dijawab nggak? Nggak usah. Ya jawab. Nggak usah dijawab, nggak usah. Ngambek. Nggak usah. Ngambek. Nggak usah dijawab. Nggak bisa jawab percuma, nggak bisa. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Nggak usah dijawab. Ngambek. Bilang nggak usah, udah selesai kok. Jangan ngambek.
Loh, udah selesai. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin Jadi polemik ya kan. Ngapain? Bible kan Nggak tahu tugas kitab kalian suci itulah. Anda gitu loh. Kami hanya bertanya. Kalau memang ada, tinggal jawab. Kalau Iya, nggak saya ada, udah tinggal menjawab jawab nggak sebisa ada. saya. Kalau Jadi jawaban di mana? kurang memuaskan Di mana? ya Di mana? nggak masalah. Ada atau enggak gitu tertulisnya gitu loh, Anjo? Apanya? Ada enggak? Tadi yang dibawa oleh Ardiansa itu ada enggak? Tertulisnya. Ya ada nubuatan Di sih. mana? Di Simpelnya mana? itu Di mana? nubuatan Di mana? gitu aja. Itu Iya, di nubuatan mana? Mesias. Iya, Perjanjian lama. tertulisnya perjanjian lama. Di mana? Ya saya contohnya menubuatkan tentang Mesias, ya simpel aja gitu. Mesias yang tertulisnya sedemikian rupa sama dengan yang disebutkan Ardiansa gimana? Di Lukas 24 Apanya? itu. Loh, tertulis kan, betul? Di mana? Coba sebutkan di mana? Di Yesaya berapa? 53. Itu kan nubuatan, Bro. Tertulisnya gimana di Yesaya 53? 53 anjir. Enggak apa-apa. Baca aja. Itu ikutin. Baca aja. Iya, baca coba. Kan ada yang bawa dalil. Udah capek. Yesaya. Aduh, Ya. dari tadi di sini. Yesaya 53 itu tertulisnya gimana ya? Ya bacalah, panjang itu. Saya 53 kalau. Apa sih Roji ini? itu bundir itu. Kalau jawab ke situ bundir asli bundir. Aja gua ketawa pengerti. Makanya gua bawa ikutin aja Yesaya 53 kan. Saya 53 1 sampai 12 nggak ada yang tertulis sama yang dituliskan sama Lukas, nggak ada. Yang ditanyakan itu tunjukkan yang sama persis secara eksplisit. Allah, udah dikasih contoh itu di Matius 4 nomor 6, ada di Mazmur 91 nomor 12. Itu tinggal tunjukkan doang. Nanti kau kutanya balik nggak bisa jawab. Apa Jawab dulu lah. Masa lu mau tanya lu nggak mau jawab kan nggak fair. Jawab dulu lah. Di mana tata cara sholat dalam Al-Quran? Nah kan mulai kan. Jawab Coba. dulu. Iya jawab Ayo, dulu. Nanti kita ayo. jawab. Iya jawab dulu. Aku udah jawab tadi, Bro. Apa jawabannya? Di dalam perjanjian lama itu adalah Lu katanya nggak usah ke situ. tentang Nggak Mesias. kena kan? Nah tadi yang bilang nggak usah ke situ siapa? Ayo. Apanya? Lu mau aja dibodoh-bodohin Aduh, Hansu. muter-muter. Sebenarnya kamu itu bisa berpikir loh Su. Kamu tuh bisa berpikir harusnya ya. Mohon maaf ya Su ya. Harusnya Su, sekelas kamu yang bisa diajak ngobrol harusnya mikir gitu loh. Bener nggak ini ayat ini ada nih? Jangan membela sesuatu yang salah. Udah jelas-jelas salah loh itu Su. Kau masih tetap bela. Kau itu dibodoh-bodohin sama teman-temanmu. Gitu loh. Loh, Salahnya di mikir. mana? Coba Itu mikir. simple sebenarnya. Gini, Bang. Loh kan Itu nggak mau simple. mikir. Ini namanya udah gimana ya, orang udah kafir ditutup hatinya dari kebenaran ya gini Loh, memang. loh. Gini, apa sih poin dari pertanyaanmu gitu aja dah? Ya jawab Coba. dulu baru saya ngomong poin, jawab dong. Ya, saya kan udah menjawab. Kalau Jawabannya Anda nggak apa? puas, Loh, jadi itu bukan jawaban. Yang namanya menjawab itu adalah menanggapi sesuai dengan pertanyaan. Itu Ya, namanya menjawab. kan Tapi kalau pertanyaan cuma Anda menanggapi, terkait dengerin, Lukas 24:46 dengerin, ini kan. dengerin. Itu nubuatan, udah Kalau gitu aja. cuman dengerin dulu. Kalau kamu cuman menanggapi itu belum tentu menjawab, paham? Tapi kalau menjawab sudah pasti menanggapi, paham? Paham nggak? Paham nggak? Ya poinmu apa gitu aja loh. Ya jawab dulu. Loh, Kamu kan cuma menanggapi bukan menjawab. Berani nggak ditanya sekarang kalian? Jawab dulu pertanyaan saya. Iya Tentu. jawab. Kalau Tanya. kalau pertanyaan saya udah dijawab baru silakan Dari tanya. kemarin kayak saya udah jawab 100 pertanyaan kalian, sekarang saya Enggak tanya jawab satu pertanyaan. Enggak usah kemana-mana. Enggak usah Berani kemana-mana nggak jawab. Lihat. Udah jangan. Dia framing bohong Jangan ya, kelihatan keluar. si Waman ini. Dia sibuk framing Ketawa. terus si Maman ini. Padahal nggak ada ilmu, open Framing cam aja nggak bisa apalagi ilmu.
Open cam aja lu nggak bisa, apalagi debat, oi. Ya nggak. Main Udah silakan Kang Yans aja lah. Kang Yans, silakan Kang Yans. kalah debat mute. Oke, yang kalah debat siapa? Lu kalah debat, coba berani. Ya. Apa Coba yang lu bisa berani? jawab nggak? Lu bisa jawab nggak? Coba bisa nggak Sekarang jawab? lu tanya satu pertanyaan, gue tanya juga, jangan lu doang yang nanya. Ya, Habis oke, gua jawab sekarang nanya pertanyaan lagi, saya ikut. jawab dulu. Sekarang Oke. siapa yang mau debat sama gue tantang sekarang. Oke, saya Kalian. dulu, saya. Lu nanya, gue tanya juga. Lu Ya, lu oke, lu sekarang jawab ya. dulu pertanyaan saya. Jangan Ya, lu jawab dulu nanya pertanyaan doang. saya. Ya, Nah. jawab. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan apa? Loh, Pertanyaan kamu apa? nggak ngikutin Tanya. dari tadi? Ya siapa yang ngikutin gue? Oke, nih aku. ketawa kayak orang gila, aku Oke, ngikutin. nih. Oh, kalau ngomong Buka jangan Lukas ketawa kayak orang 24, dengerin dulu. Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Silakan buka. Baca. Lu ingat ya? Lu tanya satu, gue tanya Iya. satu lagi. Ya, udah, Baca aja cepet. Ya, baca. Lu jangan Baca. ngomong, yang lain diam. Kalau Ya, berani silakan jangan, baca. Jangan Silakan baca. keroyokan, ya. Ya, silakan. Jangan keroyokan kayak kemarin. Keroyokan lu ah. Iya, baca. Apa? Lukas berapa? Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Baca. Lu yang baca, gue dengerin. Tuh. Lu punya Baca. Bible nggak? Lu punya Bible nggak? Baca. Lu kan yang mau, lu suruh, Oh. lu yang bawa ayat. Ya udah, Sekarang ya udah. Lu baca, gue dengerin. Oke. Lu baca. Nanti, nah saya yang baca. Nanti Lu kalau kamu baca tanya sekarang, Quran, jangan banyak ngomong, lu baca. oke. Nanti kalau kamu tanya Yang Quran, lain diam. kamu yang baca. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Oh iya, nanti Saya baca kalau ya. gue tanya Quran, Ya. lu baca Qurannya, tenang Ya aja. oke. Ia berkata Terjemahan kepada bahasa mereka, Indonesia, inilah nggak ada perkataanku yang apa? telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Pelan-pelan kitab bacanya. Mazmur. Bacanya Makanya pelan-pelan. buka Biar Biblemu. gue dengerin. Makanya buka Biblemu. Kalau lu malas gua Lu baca tendang. pelan-pelan biar gue dengerin. Ayo, Ya baca. udahlah, lu Ayo, turun aja lah. 1, 2, 3, baca. 1, 2, 3, turun. Jangan cerewet, baca udah. Udah turun. Mampus. Udah Kang Yans masuk Kang Yans. Iya, jadi begitulah lihat kondisinya kalau Oten naik. Kalau saya baca bertanya harus dibacakan. Kita oke. Tadi mau dibacain siapa Ustadz Ardiansa, malah dia ngeyel. Nanti kalau misalkan dia pun bertanya Al-Quran, dari Al-Quran, baca Al-Qurannya, bukan terjemahannya. Ingat ya. Karena kalau toh memang dibaca ayat yang tadi disebutkan Lukas 24:46, kalau pakai bahasa Yunaninya apa nggak ngerti dia, pasti nggak ngerti kan begitu teman-teman. Terus dia mau framing gitu, coba kalah debat. Kenapa Mario, selamat sore Mario. Selamat sore, Sore Dari Mario. Kristen, dari Muslim. Kristen. Oke, itu mau menjawab atau gimana? Pertanyaan Bang Arti tadi. Saya berikan tausiah. Hah? Hah? Oke. Nah ini nih seneng gua tausiah. Emang bisa bahasa Arab ya? Bisa baca Al-Quran? Ya. Hah? Mario? Oke, ada apa? Bisa bahasa baca Al-Quran? Tidak bisa. Kok nggak usah? Lagian orang kayak gini ditanggepin bah. Lucu-lucuan banget. Saya mau menyampaikan. Lucu-lucuan ya. Menyampaikan ya. Kan gini lah kegabrolan Oten itu kan gitu. Saya mau tausiah. Tausiah tentang apa tausiah tentang apa? Tentang ya duduk permasalahannya Kristen dan Islam. Ya. Biar kalian mau sewot dan usil dengan Kristen. Asik itu Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Ayo, jangan ngomong dulu. Orang gila ini ya. Ayo dengarkan, jangan olok-olok. Orang gila ini bah. Bang Mario yang murtadin itu kan. Ini ya, Murtadin karena di bawah itu ya, di bawah pusar 1 jengkal ya. benar. Kristen itu muncul pada abad pertama dari Israel. Ngarang aja dari Israel.
Oke, mana datanya? Oke, mana datanya? Jangan Mana tanya datanya data. Kristen dari Israel? Mana? Saya mau bicara dulu. Iya, Dengar dulu. jawab. Mesti tanya data dulu. Nanti Iya, setelah datanya kalau- mana? Datanya mana? Kalau salah kan nanti. koreksi. Itu Bang Datanya Mario. mana? Bang, Kristen dengar dari dulu. Roma. Saya ngomong dulu, baru nanti saya ikut data ya. Iya, datanya mana? Datanya dalam Bible dong. Alkitab Ya, Kejadian. oke, ayat berapa? Ayat berapa Kristen muncul di Israel? Ayat berapa? Itu kamu nggak tahu sejarah Israel, tapi kamu tidak tahu sejarah Kristen. Berasumsi Kristen mau opini gitu ya. Aduh ya Allah, lucu-lucuan ini Oten ini ya Ayo, Allah. dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau Kamu sore-sore hanya gini kita nyodok bisa saja supaya ketawa-ketawa. kelihatan benar gitu. Kamu Astagfirullahaladzim. bertanya mau Ya, framing supaya apa kelihatan sih benar. ini? Padahal nggak ada kebenaran, kosong. Iya. Ya udah jawab. Ya udah di mana datanya? Ayo mana datanya? Nanti data akan saya tunjukkan, tapi Enggak saya sekarang, nggak bisa. Oh, ngomong tanpa data. Tadi sebentar. Kebenaran itu apa sih, Pak? Dah, Hai, Pak. mesti. Ya kebenaran itu apa, Pak? Saya ngomong kebenaran tentang Tuhan. Iya, apa itu kebenaran itu, Pak? Kebenaran adalah benar. Divisi nih. Hah? Kebenaran itu sesuatu yang benar, yang diyakini pasti. Apa definisi kebenaran itu? Kuculuk ya kayak gini. Kebenaran aja definisinya nggak ngerti. Ayo, Iya. Nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. kalau saya tidak mau ditanya kalau belum selesai menyampaikan, tidak akan saya jawab. Wush. Iya, Lu aduh. siapa? Hei. Tes bacaannya gimana bang? Tes bacaan aja. Bang hari ini tes bacaan aja gimana? Berani nggak tuh? Nggak boleh, Bang. Saya Oh, jangan tidak dulu bang. Bang Nggak Mario boleh, jago dulu. nggak boleh Al-Quran itu saya menyampaikan. diplesetkan. Oh, maksudnya mau dites bacaan bahasa Arab? Bisa emang Mario? Bisa. Tidak ngomong tentang bahasa Arab. Oh, berarti bisa bahasa Arab, Mario? Bisa? Apa? Coba, bisa? Bisa baca Arab? Bisa? Tidak bisa. Tuh, nggak bisa kok. Langsung ngarang aja. Ajo ngarang aja. Ajo. Langsung ngarang. Salah. Namanya sama bro. Sorry. Ngarang aja ya. Nggak, suaranya sama gitu Mario, loh. Hanso kan kata Saya Hanso kira itu Mario, sama. Mario yang murtadin. Suruh ke sini deh. Lu coba Iya. call suruh ke sini masuk gitu loh. Ya, yang murtadin ya. Nggak bisa lah. Saya nggak tahu kan nomornya juga. Ada aja Enggak, bang. maksudnya DM lah. Ayo. Iya. Ya udah lanjut. Bang Mario mau ngomong apa dia tadi? Lanjut aja lah. Oh, kebiasaan kamu itu loh, ngomong belum selesai dipotong, ditanya begini. Saya menyampaikan Itu sesuatu. Hanso itu Kristen, Bang. Mario gimana sih lu dimarahin Hanso? Ayo dengar. Ya. Saya beritahu ya, Kristen yang muncul pada abad pertama di Israel itu karena dari fakta kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Tuhan, maka Diutur dengerin dulu sih. tolong dipahami ini, ya. Jadi Kristen itu suatu kelompok, suatu organisasi yang mana mereka menghayati, mengimani tentang keberadaan Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, tidak akan ada Kristen. Itu pahami dulu. Ya. Kemudian 400 tahun kemudian muncul Islam di Arab pada abad ke-7. Nah, Nggak usah ke Islam dulu, Kristen aja harus dulu tahu, Pak. gitu. Ya, jadi Kristen dengan Islam itu tidak ada hubungannya. Oleh karena tidak ada Hubungannya siapa? oleh karena tidak ada hubungannya, maka tidak ada tolak ukur. Ajaran Kristen harus menurut pernyataan yang dibuat oleh Muslim atau pertanyaan yang dibuat oleh Muslim. Ini harus kamu tahu ya. Jadi kalau kamu comot-comot ayat, Comot-comot ayat. itu bukan tolak ukur. Kamu hanya memutar balikkan kebenaran saja. Balik kebenaran. Paham itu ya. Oke, sudah Mario. Saya begini suruh bertanya. Sudah penjelasannya bagaimana Kristen dan Islam bagaimana sudah selesai belum? Bukan tolak ukurnya. Iya, sudah belum tolak ukurnya? Sudah belum? Jadi, Sudah. apa yang kamu tanyakan tentang Kristen menurut pikiran Islammu Bapak itu jadi lucu-lucuan loh di sini. Masa nggak nyadar sih?
Nyadar nggak Pak? Jadi lucu-lucuan di sini. Bukain diem aja gitu loh. Cara itu bukan tolok ukurnya. Jika Anda menyampaikan ajaran Kristen menurut pikiran Muslim, Merdeka! 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 harus kamu pahami. Kamu hanya memutarbalikkan kebenaran saja, tapi sebenarnya tidak ada kebenaran dalam ajaranmu. Harus dipahami. Karena Sekarang saya nanya, oke sekarang udah jadi daripada panjang-panjang gini. setelah hadirnya Muhammad jadi Oke. politik dan agama di Arab. Sudah di situ. Pertanyaan saya, apa definisi Silakan kamu ngomong tentang A apa? sampai Z tentang Kristen. Ya sudah Mario, sudah. Bohongan. Iya sudah, saya bilang sudah. Sekarang apa definisi kebenaran itu loh? Supaya kita bisa sama gitu. Oke, Persepsinya kita sama nih. Oh, kebenaran ini adalah gitu loh. kebenaran. Ya, apa itu? Dasar dari benar. Dapat awalan ke dan akhiran an. Kebenaran itu dari. Nah, maksud kebenaran di sini saya adalah bicara kebenaran tentang Tuhan. Tuhan yang benar. Apa definisi Definisinya kebenaran? apa? Definisi, Pertanyaan yang definisi. mudah kok. Gimana sih? lu? Definisi. Ya itu sudah. Kebenaran adalah sesuatu yang dijadikan yaitu panutan. Ada ibuanku dan Anda. Anjir goblok. Jadi ini saudaraku Muslim semua di sini, kamu bicara tentang Kristen itu hanya mengotak-ngatik, mengolah menurut pikiranmu, dan itu bukan tolak. Saya tidak menurut pikiran saya hanya bertanya apa definisi kebenaran itu. Saya Apa? Kristen tolak ukurnya bukan dari pernyataan pertanyaan yang Bukan kamu buat. soal Kristen. Apa definisi kebenaran itu loh? Tidak menurut Kristen, tidak menurut Islam, tidak menurut mana-mana. Menurut Oke. umum. Gitu loh. Saya tidak membahas tentang kebenaran, tapi kebenaran menurut umum, tapi kebenaran ajaran Kristen. Hah? Yang mana kebenaran ajaran Kristen adalah Kebenaran gimana sih? ya, ini kebenaran ajaran Kristen. Saya tidak mengupas kebenaran secara umum menurut KBBI atau menurut apa, tidak. Tapi kebenaran menurut ajaran Kristen, yaitu bahwa keyakinan Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sudah final. Oke. Dan tidak mungkin Yesus bakal jadi Tuhan. Coba menurut Kristen definisi kebenaran di dalam kekristenan, di manakah tertera bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, perhatikan. Di mana? Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan muncul kitab perjanjian baru. Nah, perhatikan itu. Kitab perjanjian baru adalah buku perjanjian. Oh, jadi kalau yang mengeluarkan kitab, Bang Ardiansa itu mengeluarkan satu buku kitab itu namanya, ya kan? Kitab, misalkan kitab tentang gabrulnya Oten. Apakah dia jadi Tuhan? Jika Yesus bukan Tuhan, tidak akan muncul kitab perjanjian baru. Ini secara umum. Oke? Ayo. Lanjut, Kamu mencari-cari Yesus bukan Tuhan. Itu benar, tapi kebenaran belum lengkap. Iya, kebenaran belum lengkap. Coba lengkapi. Di manakah di dalam Bible bahwa Yesus itu Tuhan? Di mana? Nah, perhatikan dulu. Bukan Di dalam tersirat. Bible, Perjanjian Baru menjelaskan Ya. bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun Dimana, Pak? jadi manusia dan caranya jadi manusia. Iya, di mana, Pak? Melalui Maria. Sehingga ketika di dunia ini Minum air putih dulu, Pak. Minum air putih, Pak. Minum air putih dulu. Dan Yesus adalah manusia. Air putih, air santan. Minum air santan dulu, Pak. Air Sedangkan putih. Jadi intinya di garis bawahi teman-teman di Iwan Villa ya, ini muslim di bawah. Jadi menurut si Mario, kalau misalkan Yesus itu bukan Tuhan, Bible nggak ada tuh. Harus jadi Tuhan dulu, baru ada Bible gitu. Bener kan? karena fakta Yesus adalah Tuhan, maka ditulislah. Oh, Udah gini. gitu. Gini aja. Mario, Oleh para murid-murid Yesus. Mario, gini Supaya apa? aja. Berita Gini aja, Yesus Mario. adalah Tuhan dan Juru Selamat dapat Mario. disebarkan ke seluruh dunia. Dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong, dengerin dulu. Dengerin dulu kalau ada orang ngomong, Mario, dengerin. Kamu bicara Pernah nggak? Iya, dengerin dulu. Pernah nggak Yesus menyatakan diri bahwasanya dia Tuhan? Yesus sendiri yang menyatakan. Pernah nggak?
Untuk memahami Yesus Tuhan tidak harus dengan pertanyaan. Mampus. Nah, berarti diada-adakan. Berarti hanya dianggap ya. Berarti Yesus hanya dianggap Tuhan kan? Bukan. Fakta dia Tuhan. Loh, Nah, kalau nggak ada- faktanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Faktanya di mana? tolak ukurnya tidak harus dengan pertanyaan itu, bro. Loh, katanya fakta. Loh, nah faktanya mana tulisannya? Loh, Anda Faktanya sendiri yang dia mengatakan juga selevel fakta. murid-murid itu. Jika Iya. Yesusnya manusia saja selevel Saya- nabi, maka tidak ditulis tentang Yesus, nggak ada. Oke, oh Sampai nggak apa-apa. ditulis Oke, 27 kitab, namanya kita perjuangan berarti baru, bro. kesimpulannya Yesus Tuhan. Betul. Nah, yang mati di tiang kayu salib Tuhan. Begini, ya. Nah, mampus. Dalam kitab Mampus. Perjanjian Baru, Mampus. itu Kena. menjelaskan Kena lagi. pluralisme tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Oke, sekarang Ini saya tanya. benar. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib manusia atau Tuhan? Tuhan dalam perwujudan manusia. Oke, kesimpulannya Tuhan dalam perwujudan manusia tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam manusianya, ya manusia. Duh, enggak, dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin. Tuhan dalam dengerin. Dengerin. Tidak harus seperti pertanyaanmu, bro. Iya, dengerin. Tidak membawa kebenaran Iya, tentang gantian fakta. ngomongnya gantian Pak, ngomongnya gantian ya. Oke, gantian Pak, sabar. Didengarkan dulu pertanyaannya, baru dijawab. Pertanyaan saya adalah, Tuhan yang dalam wujud manusia itu statusnya tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Dengarkan, makanya Jawab di- pertanyaan saya. ya, Jawab. statusnya manusia dan Tuhan. Ketika di Lah dunia, iya. Oh, statusnya manusia dan Tuhan. ya, ketika di Oke. dunia Yesus adalah manusia, Yesus Oke. adalah Tuhan. Oke, berarti separuh manusia, separuh Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan, tidak ada separuh. Oh, 200%. Jadi 200%. Silakan tertawa, saudara. Anjing 200%. Oji kau ini Oke, dari tadi nggak sekarang menghargai saya orang tanya, dulu. 100% Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana? 100% Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Enggak, yang saya tanya 100% Tuhan dulu. Yang 100% Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan kan dalam wujud Oke, manusia. stop, Tuhan. Nah, sekarang saya tanya 100% manusia. Yang 100% manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia dalam perwujudan Tuhan. Iya, pertanyaan saya 100% manusia itu 100% manusia itu dengerin 100% dengerin dulu 100% manusia itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? A atau B? 100 manusia itu adalah perwujudan Tuhan manusia. Iya, perwujudan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Perwujudan Tuhan ya Tuhan, no. Oke, berarti 100% Tuhan, 100% Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Manusia kan Tuhan. Perwujudan Tuhan. Lah perwujudan Tuhan atau bukan Tuhan? Ya tetap Tuhan. Lah ya bener kan saya ngomongnya. Berarti 100% Tuhan, 100% Tuhan. Loh, kalau persatuan kan nggak bisa. Bingung dia. Ya, bingung dia. Ayo. Kalau 100% Tuhan, Bingung dia. nggak bisa dia. Ayo. Nah, gitu. Ayo. Duh. Kalau bicara Loh, Tuhan, kan Anda sendiri yang mengatakan, Anda sendiri, dengerin Pak, dengerin. Anda sendiri yang mengatakan, ya dengerin, Anda sendiri, ya Pak, kulo tuh Mas, silakan dua teknologi idul. nggih. Silakan kamu Oke. tukang goreng ya. Adian. Oke, dengerin pertanyaan saya. 100% manusia itu, dengerin dulu. Iya, dengerin. 100% manusia, sabar, tenang. 100% manusia itu, ya saya tanya sekarang. 100% manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan kesimpulannya? Kesimpulannya tetap 100% Tuhan manusia. kan? Tetap Tuhan kan? Iya, 100% manusianya yang saya tanya. Kan tadi 100% Tuhannya sudah terjawab. Anda sudah jawab Tuhan. Saya tanya 100% manusianya sekarang. 100% manusia ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Statusnya manusia dalam sebagai perwujudan Tuhan. Ayo. Manusia dalam perwujudan Tuhan itu tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Ada Tuhan, ada manusianya. Ada Ayo. Tuhan, ada manusia, statusnya tetap Tuhan atau bukan manusia? Tetap Tuhan dan tetap manusia. Tetap Tuhan, tetap manusia itu statusnya Tuhan atau manusia?
Tuhan dalam perwujudan manusia. Tuhan dalam perwujudan manusia itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Statusnya manusia dan Tuhan ketika Ya, di dunia manusia dan Tuhan ini kesimpulannya Tuhan atau bukan Tuhan? kesimpulannya Tuhan dalam mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Tuhan dalam wujud manusia ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dan manusia. Iya, Tuhan dan manusia ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Statusnya Tuhan dan manusia. Tidak bisa Iya, saya dirubah. tahu. Saya ulang pertanyaan saya. Statusnya Tuhan dalam wujud manusia ini, statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Saya nggak tanya yang lain. Saya tanya A Tuhan, B bukan Tuhan. Yang mana? Bingung. Bingung dia. Bukan bingung. Bingung. Mampus. Statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? ngomong. Sekarang saya tanya, sekarang ini saya ada. Saya ada batu bata. Batu bata ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau bicara batu bata itu bukan Tuhan. Jawab dulu pertanyaan saya, Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, gitu jawab simpel aja Bu. Tuhan, Jawab Bukan dulu. Oh, bukan Tuhan. Nah, ini ada. Sabar. Ini ada pohon pandan. Ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Saya tanya sekarang. 100% manusia Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? 100% manusia Ya, Yesus adalah Tuhan perwujudan atau Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dalam wujud manusia. Tuhan, stop. Berarti 100% manusia Yesus adalah Tuhan. Sepakat? 100% manusia bingung. Yesus adalah Tuhan. Betul. Ya, betul. Oke. Tapi 100% manusia. Oke. Ya, sabar. 100% manusia Yesus. Dengerin. 100% manusia Yesus kesimpulannya adalah Tuhan. Sepakat? 100% manusia Yesus adalah kebenaran Tuhan dan Iya, manusia. Tuhan. Loh, katanya Kalau tadi di dunia Tuhan. Sekarang berubah lagi. Tadi nggak usah pakai mikuning, Pak. Jawab pertanyaan saya. 100% manusia Yesus statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Gampang kan? Statusnya manusia dan Tuhan. Saya nggak tanya manusia dan Tuhan. Pertanyaan saya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau nggak tanya ya jangan tanya, Bro. Jangan tanya begitu. Loh, saya Karena nggak kamu tanya itu. menggiring supaya Saya nggak tanya itu, kan simple. Di dunia ini, dengerin, supaya Bang. jawabannya sesuai dengan pikiranmu. Bang, dengerin. Di Itu dunia ini pasti hanya nggak nyambung. dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Di dunia hanya ada dua, ada Tuhan dan bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi Ya, manusia. Tuhan, selesai. Berarti Tuhan. Bukan Tuhan dan manusia. Oke. Di dunia ini. Tuhan Ayo, dan manusia kita ini dengar statusnya ya. Tuhan. Oke. Tuhan yang menjadi manusia ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Statusnya Tuhan dan manusia. Iya, Tuhan dan Kalau manusia hanya Tuhan ini. saja juga salah. Kalau Tuhan. manusia saja juga salah. Oh, berarti separuh-separuh. Ayo dengarkan. Berarti separuh-separuh. Kalau Tuhan saja juga salah, kalau manusia saja juga salah. Oh, berarti gini Berarti statusnya. tidak Yesus itu. dipisahkan. Oke, Yesus ya. adalah Tuhan, Oke. Yesus adalah manusia. Oke, berarti kesimpulannya Mau Yesus pilih itu, mana kamu? Yesus itu kesimpulannya sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya bukan Tuhan, gitu kan? Ya dalam arti manusia. Iya, bukan Tuhan. manusia. Ya, Oke, kesimpulannya boleh. Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan, kesimpulannya. Sepakat? Bukan Sepakat? Tuhan artinya kan manusia kan? Iya, bukan, intinya bukan Tuhan. Sepakat dalam arti manusia. Intinya loh. bukan Tuhan. Saya nggak peduli, intinya Ya, bukan manusia. Tuhan. Intinya bukan Tuhan. Ya terserah. Iya. Tapi manusia Ya udah. bukan Tuhan sama dengan manusia. Bukan, Pak De. Ayo. Mau nggak, Pak De? Mau kirim kemana lagi? Loh, oke. Udah. Wis biasa aja kok lali. Udahlah, Bang Mario, udahlah. Kalau ukurnya bukan dari pertanyaan dan pertanyaan yang dibuat oleh musuh. Intinya mereka tidak akan memahami bagaimana manusia. Aduh. Coba gini Anzo, kalau kami nggak memahami, tolong pahamkan kami gitu.
Apa itu 100% manusia, Iya. 100% Tuhan? Nah, kalian tahu nggak definisi menuhankan itu apa? Usah jawab aja apa itu kan lu kata-katanya kami nggak paham. Apa? Tolong kasih paham kami 100% manusia. Ya, ketika 100% Yan, Tuhan. Bang Yan, Oke, Bang Yan, tolong sebentar, Bang. dipahamkan kami loh gitu loh. Bang Yan ketika menaati Nabi Muhammad itu sama dengan menaati Allah, betul nggak? Betul, terus? Nah, kenapa Anda menaati Kenapa jadi Nabi ke Muhammad? saya? Kita kan diskusi. Maksudnya kenapa mentaati? Ya jelas lah harus mentaati. Kenapa? Karena dia membawa risalah dari Allah kan gitu. Terus? Terus? Bisa nggak menaati Allah tanpa menaati Muhammad? Ya mana bagaimana kita tahu ajaran nggak gitu. bisa. Nah, itulah sama oke. ketika kita menaati Oke. Yesus, kita sudah menaati kepada Bapa. Oh gitu. Berarti Gampang, Yesus kan? bukan Tuhan. Kalau gitu Yesus bukan Tuhan kan? Yesus Loh, kok bukan gitu Tuhan kan? dalam arti sebagai manusia. Iya, bukan sebagai Arti manusia. Tuhan itu loh. Pertanyaannya Makanya saya sih, tadi tanya, Bang pertanyaannya Yan. simpel. Bentar, Hanjo. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa kayak seperti kita. Bahwa Allah Boleh nggak dilanggar Tuhan. perintahnya? Sebentar. Boleh nggak dilanggar perintahnya? Perintah yang mana harus dilanggar? Iya, boleh nggak Anda melanggar perintah Nabi Muhammad? Firman Allah atau dari Nabi Muhammad SAW? Apapun itu. Oh ya nggak bisa dong. Nah, nggak bisa. Harus semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad harus Anda lakukan seperti mentaati kepada Allah. Betul nggak? Betul. Ya sudah, Terus? itulah Iya, definisi terus sekarang- Anda juga menuhankan Oke. Muhammad, gitu loh. Oh, menuhankan Muhammad. Muhammad bukan Tuhan. Kami tidak menuhankan. Begitu loh. Sulit memang. Lah, sulit. Sekarang Oke. Anda menuhankan Yesus nggak? Ada orang di dalam Anda menuhankan di dalam Yesus nggak? kitab Anda, Jelas. ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Apa artinya itu? Berarti mereka lebih. Coba jawab dulu itu. Apa artinya Kenapa jadi menuhankan hawa jadi nafsunya gini itu? ya, Apa teman-teman? artinya apa? Coba lihat pertanyaan saya. Tolong jelaskan 100% manusia, 100% Tuhan itu apa? Oke. Jelas kalau misalkan Oke. Nabi Muhammad SAW adalah manusia bukan Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah. Pertanyaannya, Bisa nggak Anda sampai kepada pertanyaannya, Allah? Bentar, Yesus, Bang Yan. Yesus itu Biar Anda- Tuhan. biar Anda paham. Yesus itu Tuhan. Nggak usah paham. Pertanyaannya, Yesus Tuhan atau manusia? Kalau manusia nggak mungkin kita mengikuti dia. Dia Tuhan. Berarti Tuhan, Yesus. Betul. Sekarang giliran saya. Kalau Apa maksud bentar, orang yang menuhankan bentar, hawa nggak nafsunya usah. itu apa? Coba jawab Gampang dulu. itu jawabannya. Sekarang Ya, tentang apa-apa. ketuhanan. Apa? Jawab dulu. Pertanyaan saya simpel. Nggak berani kan? Lah, menuhankan hawa nafsu gimana? Di mana itu ayatnya? Coba saya buka dulu ya. Nah, kita Jadi belajar lari-larian, Pernah fokus dengar itu? dulu aja Hansu. Gini loh, diselesaikan dulu aja pertanyaannya Kang Yans. Setelah selesai kamu boleh bertanya. Gitu Ya, loh. biar tiktokan gitu loh bro. Loh, iya tiktokan tapi tiktokan untuk menjawab pertanyaannya Kang Yans, bukan bertanya balik. Bah, Ya biar ketemu, nanti pasti ketemu. ya Kan kalau pertanyaannya ketemu juga nanti apple to aja. apple. Nanti loh, kalau mau apple to apple diselesaikan dulu satu masalah. Gitu loh. Jangan kamu lari-larian. Selesaikan dulu Kang Yans. Oke. Surat Al-Jaziah ayat 23. Hah? Surat Al-Jaziah ayat 23. Coba bacakan. Oke, saya langsung terjemahan ya. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah, membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Nah, apa maksudnya ayat ini? Menuhankan hawa nafsunya itu apa? Udah itu. Jawab aja. Apa artinya menuhankan hawa nafsu itu? Lebih mementingkan hawa nafsu daripada Tuhannya. Perintah Tuhannya dilarang. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia mengabaikan hal itu. Jelas? Dia mengikuti hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Itu definisi menuhankan berarti. Maksudnya menuhankan, betul. Kok bisa menuhankan begitu sih?
Loh, ini kan saya tanya di Al Jazeera 23 ini ada Pertanyaannya gini, orang-orang. Anda meraut ke Al-Quran tentang definisi menuhankan. Saya nanya, definisi menuhankan itu menurut kamu apa? Loh, kok tanya balik? Lah sebagai Ini loh, manusia Bang. apa? Bukan menurut Anda definisi Saya lebih mudah lagi ya. manusia. Saya bikin lebih mudah lah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Coba abang jelaskan apa maksudnya ini. Betul. Nah, seperti halnya Oten, Kristen Jangan, seperti jangan, kamu. Lah Jelaskan iya, aja ayat itu, jangan menuhankan kemana-mana. sesuai dengan hawa nafsunya. Apakah Yesus Ya, itu Tuhan? oke. Apa arti Pertanyaannya, menuhankan? yaitu hawa nafsu kali seperti kalian itu hawa nafsu menuhankan Tuhannya Apa arti menuhankan? yang bukan Tuhan. Ya gampang-gampang. Menuhankan Iya. begitu loh. Betul itu, Apa arti betul kata Kang menuhankan? Yans. Apa Betul. arti menuhankan? Betul kata Kang Yans sudah dijawab tadi. Apa? Contohnya apa? Menuhankan itu bagaimana? Mentaati dalam Mentaati, artian saya catat dulu. belum selesai, jangan dipotong. Saya Ya, tahu. saya mau Saya tahu. Saya tahu. Lebih mentaati hawa nafsu daripada peraturan Allah tuh. Nggak boleh. Taat. Oke, taat. Dua, Jangan apalagi, dipotong, Dev? jangan Apalagi? dipotong, jangan dipotong. Lebih mentaati hawa nafsu. Tunggu dulu. Ya, Itu silakan, Ustaz. maksudnya hawa nafsu di situ mereka membuat patung berhala dari batu. Lalu mereka sembah gitu. Coba baca Jalalainnya itu. Ya. Jadi gini, apakah kamu pernah melihat maksudnya ceritakanlah kepadaku orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksudnya yang disukai oleh hawa nafsunya yaitu batu, demi batu itu ia ganti dengan yang lebih baik sebagai sesembahannya. Jadi mereka ini tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka membuat berhala dari batu, disembah. Gitu loh. Maksudnya. Yang membuat batu dan disembah. Iya, kan berhala. Siapa itu? Orang-orang Quraisy. Orang Quraisy. Jo gantian Jo itu 100% manusia 100% Tuhan itu di mana maksudnya apa itu? Loh, kalau kita jelas gitu loh, kita menuhankan Yesus supaya sampai kepada Bapa, sama dengan Enggak, kalian. 100% manusia, Kalian 100%. mengikuti Nabi Muhammad supaya mengenal Allah, sama sebenarnya. Gua kan nanya itu 100% manusia 100% Tuhan itu maksudnya apa? Kristen gini. Iya, dia datang dan keluar dari Bapa. Hansu, gini, kalau Kristen itu sama dengan orang Jujur. Quraisy. Sama dengan orang Quraisy. Kenapa kamu mau menyembah berhala padahal kamu tahu Tuhan itu Allah? Oh enggak, liyuqarribuna ilallahi julfa. Kami menyembah berhala ini sama dengan menyembah Allah. Sama dengan Kristen, kami menyembah Yesus ini sama dengan menyembah Allah. Makanya pagan Kristen ini. Cuma bedanya kalau Kristen menyekutukan Allah dengan Yesus. Kalau orang Quraisy menyekutukan Allah dengan berhala, sama liyuqarribuna ilallahi julfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala. Kristen lewat Yesus, gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan saya apa sih? Menuruti. Iya kan, Ini definisi 100% menuhankan. manusia, 100% Tadi kan Tuhan. menuhankan itu mengikuti, ya kan? Bagian Pertanyaannya, mengikuti Muhammad nggak? iya mengikuti lah. Nah, menaati nggak? Betul. Apapun yang dikatakan Muhammad harus kau lakukan, betul? Iya, karena perintah Allah itu. Iya, berarti sama. Apa yang Apa itu harus menuhankan? Bahwa itu dia, Iya. bahwa itu Tuhan. Inilah definisi menuhankan ini kamu nggak jelas gitu loh. Saya mentaati aturan Sulit hukum, ini. ini aturan hukum di Indonesia. Saya mentaati aturan hukum di Indonesia. Yang bikin aturan hukum saat ini undang-undang misalkan tentang apapun, yaitu Pak Jokowi. Saya menuhankan Kang Pak Yans, Jokowi gitu. Kang Yans, udah dijelasin Ustaz Tata tadi, udah jelas itu. Jokowi Iya, betul. Kalau si Hansu, Gini kalau si loh. Hansu masih nggak jelas, gini kan udah dijelasin. Kamu kan merasa nggak puas, ya udah selesai, nggak apa-apa itu hakmu. Ya Nah, udah. simple kan? Oke, simpel. Nah, enggak. Silakan Kang Yans. Sekarang. Apa Jadi yang jawaban dimaksud dari saya tadi nggak ada kan? Apa yang dimaksud 100% manusia, 100% Tuhan itu apa, Hanjo? Bahwa Iya, di dalam Oke, dalam di dalam dirinya Yesus, terdapat keilahiannya. Oke. Karena dia bukan berasal dari bumi, ya kan? Kamu dari bawah, aku dari atas. Itu kan Kata siapa itu? Yesus. Bukan dari Maria juga kan? Maria berarti dari surga dia gitu maksudnya. Enggak lah, kalau dia Nah itu, melalui nah rahim, sekarang itu kan caranya Yesus, saja. iya sekarang Yesus keluar dari mana? Ya,
Ya dari rahim Maria. Nah, itu di bumi atau di surga? Ya di bumi. Nah, berarti kenapa enggak orang bumi dong? Berbedanya dengan saya apa? Saya di bumi juga dibrojolin sama ibu saya. Bedanya, Apa bedanya? Anda dilahirkan dari kedua orang tua Anda. Terus? Kalau Yesus itu berasal dari firman-Nya yang menjadi daging. Sekarang Adam Firman nggak dari dilahirkan Tuhan sama Elohim. lebih hebat Adam dong. Adam nggak dilahirkan dari ibunya, nggak dilahirkan dari bapaknya, nggak ada hubungan di situ. Tahu-tahu ada. Adam kan diciptakan. Kalau misalkan di dalam Bible ada ayat penciptaan gimana tentang Yesus? Maksudnya? Nah, tentang Al-Amin. Siapa itu Al-Amin? Bukan Al-Amin, Amin. Amin. Siapa itu? Yesus. Yang pertama, Yesus. Nah, yang pertama yang diciptakan yaitu Amin. Siapa itu? Berarti Yesus ciptaan. Gimana sih lu? Betul. Ya, Kalau ayat yang itu betul. Oke, kalau betul. Apakah yang diciptakan sama dengan yang menciptakan? Apakah yang diciptakan sama dengan Yang menciptakan? yang menciptakan? Bisa jadi. Oh, jadi yang Bisa menciptakan kursi adalah kursi juga itu gitu. Suara saya ini sama dengan saya. Oh, jangan ke situ lah, yang menciptakan. Gak gitu. Oke, apakah suara Anda itu Anda? Yang saya dengar ini Anda di depan saya. Iya, saya. Suara saya adalah saya. Oke, misalkan saya Begitu juga firman dari Tuhan, ya Tuhan lah. Saya bilang gini, Hanzo muka monyet. Apakah mukanya monyet itu Hanzo bukan? Nggak nyambung itu. Lah, itu suara saya kan? Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Karena menurut saya kan begitu. Bener nggak? Tuh. Apakah misalkan Hanjo monyet terus saya jadi monyet gitu? Nah, sekarang pencipta yang menciptakan yang diciptakan itu sama atau tidak loh gitu loh. Yesus itu Yang menciptakan gimana kursi, yang menciptakan kursi adalah tukang kursi. Pertanyaannya, apa kursi itu tukang kursi? kursi itu ciptaannya, Ya. karya, bukan karyanya, bukan ciptaan. Karya itu apa? Arti kata karya itu Buah pikiran bisa. buah pikiran. Terus Hasil proses itu. sebentar, biarin aja. Ya, ahli pikiran terus. Iya, buah pikiran. Nah, Pemikiran, ada ide, nggak kursinya kalau gagasan. buah pikiran itu kalau nggak dilakukan? Ada nggak? Ada nggak kursi? Ada nggak kursinya atau meja ya? Buah pikiran saya akan bikin kursi deh. Terus tapi nggak dikerjakan, ada nggak kursinya? Jojo, bahasa Indonesia aja lu nggak bener, Jojo. Apa si Roji ini ya? Kan nggak ada kan begitu. Kan itu adalah ide, ideologi itu buah Oke. pemikiran. Pertanyaan saya, Hanjo yang pintar menurut Hanjo, menurut saya pintar juga sih, pintar ngeles. 100% manusia, 100% Tuhan. Di dalam hitungan 200% ada nggak? 200% apa? Kalau disatuin itu. Nggak gitu juga konsepnya itu. Gimana sih? Saya nggak nanya konsep, saya bicara logika. Kan ada bicara logika tadi tentang menuhankan. Karena kalau bicara konsep, nggak ada konsep itu dalam Islam kan begitu. Pertanyaan saya, 100% manusia, 100% Tuhan, berarti 200% ini apa? Antara kopi dengan air dicampur, diaduk 100% kopi, 100% Coba, Bang air, Ian, berarti coba, air coba. kopi. Bang Ian kan nih, coba ya, ketika Bang Ian beribadah haji ya, arti labaik Allah huma labaik apa? Aduh,
Kok ke Apa situ? coba? Jawab dulu, jawab dulu. Beda jauh. Nanti Ini jawab sama. dulu. Ini Jawab analogi enggak, aja. ngapain? Jawab aja, Kami jawab aja. menjawab Jadi apa? begini, Panggilanmu. nggak usah menjawab Ya Allah, panggilan betul. dari. Iya nggak usah. Kenapa? Saya nggak bawa, nggak mau. Dengar dulu, dengar Tolong dulu. jawab 100% manusia, 100% Ya, Tuhan. nanti Jadinya ini- apa ini- gitu loh. Iya. Nah ini teman-teman, Ini saya coba kasih si Hanzo analogi gitu walaupun loh. bagaimana nggak mau jawab, malah ngejawab yang lain, bertanya yang lain. Pertanyaan saya nanti 100%, nggak usah nggak nyambung. Nanti terakhir kalau udah jawab, ini sambungannya begini loh, nyambung dengan ini. Itu lu jelaskan. Pertanyaan pada saya dasarnya sangat mudah, kami- Pak. 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau jadinya apa gitu loh? Ya jadinya dia Tuhan. Oh, clear. Tuhan ya. Simple. Berarti nggak ada kemanusiaannya di situ. Maksudnya gimana lagi? Kalau diurai Putar lagi, diurai lagi nggak ada manusia di situ. Udah berarti. jadi diurai. Kita Nah, sekarang menuhankan pertanyaan dia, kedua, gitu loh. apakah Tuhan Bukan, menurut pertanyaan kedua. Sekarang Ya. saya dulu. Menurut Ketika Anda datang, Tuhan, Anda menurut melambai-lambai kepada. Yesus. Bentar Bang, gantian dong. Ketika Anda datang ke Mekah, lalu Anda Aduh. melambaikan tangan kan? ditanya malah ngejawab Lalu yang Anda lain. bilang, Pertanyaan jawab dulu. Kenapa Selesaikan Anda dulu. melakukan itu? Coba. Kenapa Gimana Anda maksudnya? melambaikan tangan, lalu Anda berkata, labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya itu? Yang melambaikan tangan siapa? Loh, itu kan begitu memang melambaikan tangan kan, lalu berkata seperti itu kan? Terus menurut kamu Iya, apa? iya, saya tanya, untuk apa Anda melakukan itu? Iya, menurut kamu apa? Apakah itu Tuhan gitu Makanya- maksudnya? Enggak, jawab dulu. Aku mau tahu apakah- jawaban Anda. Makanya nanti lu bisa kan tentang batu enggak batu Jawab aja penjuru. makanya. Kenapa Allah Anda melihat melakukan itu? kita datang ke Kenapa Anda Baitullah. melakukan itu? Kenapa Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik sambil melambai-lambai tangan dan ke arah itu, ke arah kiblat? Kenapa? Itu rukun haji, coy. Iya, kenapa melakukan itu gitu loh? Iya karena rukun haji itu perintah. Waduh, susah ini kalau karena itu. Kok susah? Lah susah. Maknanya apa sih? Iya, Gini loh. pertanyaan Contoh. gini, pertanyaan kamu nggak nyambung. Pertanyaannya buat apa kalaupun kami melambaikan tangan, Ya, biar Anda Allah melambai kepada melihat siapa itu? pada Allah. Nah, padahal Kenapa? yang Anda tuju siapa? Allah. Mana? Di mana dia? Di mana? Kok bisa Anda lihat itu? Emang Allah punya tempat itu? Gak akan ada yang tempatnya, bos. Ya, Di ampun. ars tempatnya. Lalu Anda Pertanyaan- melambai kepada siapa? Anda melambai kepada siapa? Coba, Anda melambaikan tangan kepada siapa? Pada Allah, ya Allah, udah dijawab. Sekarang Berarti Anda bisa pertanyaan- melihat. Hah? Berarti Kok Anda bisa melihat. Anda bisa melihat angin. Saya Masa menanya. melambai nggak ada tujuannya? Kalau melambai kan pasti ada yang dilambai Allah dong. maha melihat kita melakukan apapun. Allah maha melihat. Maha melihat bukan melihat saja, maha. Kita mau lakukan apa baru ngomong aja Allah tahu. Gimana sih lu? Kalau nggak melakukan itu boleh nggak? Ya, Kalau nggak melakukan itu boleh nggak? Nggak melambai, nggak mengatakan itu boleh nggak? kalau rukun haji ya harus dilakukan lah. Gimana sih lu? Kenapa harus dilakukan? Ya karena itu rukun haji. Kenapa dilakukan? Itu rukun haji. Rukun haji itu syarat-syarat yang harus dilakukan. Gimana sih lu? Ya itulah ketika Anda melakukan Pertanyaannya itu Anda ada di merasa dalam- melihat Tuhan Anda, betul nggak? Tidak. Loh kok tidak? Tadi katanya iya. Gimana sih muter-muter? Gimana? Ketika Anda melakukan itu, Anda mengatakan dan melambaikan tangan itu, sepertinya kan Anda Tunggu. Ini Hans itu udah pernah baca Bible di dalam Mazmur 26. jangan ke Mereka situ, mengelilingi Ustaz. dulu biar sama. Mundur lagi. Mengelilingi Makanya mesbah maksud saya, Allah ketika Anda melakukan sambil itu, Anda sudah memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Jadi mereka tawaf mengelilingi mesbah sambil puji-pujian. Tuhan, aku memuji namamu. Labbaik Allahumma labbaik, sama kayak gitu. Itulah samawi namanya. Loh, kamu udah pernah baca Bible kamu? Kamu itu Kenapa di dalam Bible itu gini? Tuhan, mereka mengelilingi mesbah, ya kayak tawaf. Lalu mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring Itu berarti dan sama ya? menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Nah, itu berarti itu. sama gitu. Gimana itu? Menurutnya sama gitu dengan Ya sama, memang itu ajaran
kitab samawi gitu memang. Ayo. Jadi kalau kamu bahas haji mengelilingi sampai labaik Allahumma labaik, di Mazmur 266 sampai 8 sama. Mengelilingi mesbah sambil memuji nyanyi-nyanyian, Tuhan aku kangen ke rumah kediamanmu. Labaik Allahumma labaik, kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Yalah. Jadi dari rukun Islam itu yang mengitari Ka'bah cuman yang dipotong sama dia hanya labaik, humma labaik, betul ya? Betul. Udah. Sudah ya, tolong jawab 200% itu Tuhan, oke? Betul ya? Udah kita kunci ya, 200% itu bahwa dia adalah Tuhan, oke? Apa Tuhan terlihat? Menurut Yahudi. Waduh, menurut Yahudi, kenapa dia? Iya. Terlihat nggak Tuhan itu? Tuhan pencipta alam. Melihat ke terlihat tadi terlihat. Kata Yesus, apakah Tuhan itu terlihat? Ya, kata Yesus, tak seorang pun pernah melihat dan mendengar. Ya, Berarti nggak ada seorang pun kan? Tak seorang pun tuh. Betul? betul. Tapi Termasuk ada Yesus. tapinya. Nggak ada, tapi enggak. di mana? Anak tunggal Allah, dia yang menyatakan itu. Menyatakan bukan melihat kan? Oke. Kamu Ada lagi dalilnya, bahasa Indonesia bro. coba. Ada, bro. Apa bedanya Sebentar. menyatakan dan melihat? Apa coba? Hanya Bapa yang mengenal anak. Iya, ya Bapaknya Hanya Tuhan. anak Sama yang dengan mengenal Allah ya. Allah itu Bapa. mengenal kita semua gitu loh. Pencipta itu yang loh. Kok nggak? Nah, itu kan belum dengar. Hanya Lah, ini- Bapa ini- yang mengenal inilah. anak, dan hanya anak yang mengenal Bapa. Itu ada korelasi, bro. Standar janda ini. Kan Bapak yang Ada tahu. dalil itu. Sekarang tanya Bapak yang tahu. Pertanyaannya, Bapak itu Tuhan bukan? Bapak itu sang sumber pencipta. Tuhan bukan, saya Elohim. nanya. Tuhan bukan. Oke. Bisa. Yesus Tuhan bukan? Tuhan Bukan sang sumber. berasal dari sang sumber. Berasal dari sumber adalah sumber bukan? Sumber Berarti di situ ada Tuhan dua. satu. Kenapa dua? Bapak kan Tuhan katanya. Yesus? Bapak itu kan roh, bro. Roh itu kan Nah, ya, seperti angin. Betul nggak? Ketika roh itu berinkarni atau berwujud, Aduh, itu apakah roh pasti yang- pagan ini. yang Inkarnasi loh, itu pagan? pagan. Inkarnasi itu di mana? Di ajaran inkarnasi di dalam keyahudian itu atau meminjam di dalam istilah aja. Kita ya meminjam istilah inkarnasi itu berarti firman menjadi daging. Oke, bagaimana kalau ada firman-firman dibuang di jalan? Apakah itu juga gimana tuh? Beda. Oh, beda. Kok firman dibuang di jalan gimana Apa sih? definisi firman menurut Anda? Ah, Apa? Apa? Nggak usah pakai Islam. Apa definisi firman itu? kalamullah. Nggak usah ke divisi Islam. Apa firman itu? Firman itu Ya. bisa perkataan. Nah, terus? Perkataan kita ya terbatas jadi suara, tapi kalau perkataan dari sang pencipta bisa nggak menjadi manusia? Bisa. Ya bisa, kun gitu kan jadi. Iya. Apakah yang mengatakan pernyataan itu, apakah dia sendiri yang jadi Tuhan? Bisa. Oh, jadilah Tuhan. Itu saya Tuhan gitu begitu. Dia menyatakan diri emang nggak boleh. Menyatakan Kok diri sulit dia. sekali? Coba menyatakan diri. Yesus menyatakan diri bahwa dia Tuhan di mana? Jika kamu melihat aku, kamu udah melihat dia yang mengutus aku. Waduh. Gara-gara itu. Sulit ini. Berarti Sulit. Tuhan itu punya wajah, punya zakar, betul? Ya, betul. Kenapa? Wow. Kenapa harus malu? Kita diciptakan serupa segambar dengan dia kok. Ngapain kita Oh, malu? gitu. Nah, serupa berarti perempuan nggak ada kan? Kok nggak ada perempuan gimana? Oh, berarti Tuhan juga perempuan gitu. Gak gitu konsepnya, Bang. Lah, katanya serupa segambar. Terus saya perempuan dari mana?
Coba. Ya perempuan juga hasil karya dia juga lah. Iya, harusnya serupa segambar. Berarti ACDC dong, ada laki-laki, ada perempuan Iya, Tuhannya perbedaan gitu. kita dan Bukan saya tanya gini, pertanyaan Bang. kamu, apa Jangan pernyataan kamu memperumit saya? masalah lah. Lu bukan Kalian yang ini rumit, memang- yang rumit itu lu serupa dengan gambar. Berarti yang gambar itu apa yang bikin kan gitu kan? Nah sekarang misalkan dibikinlah dua, laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, gambaran ini sama dengan Tuhan nggak? Ada laki-laki, ada perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanya di mana? Bukan Di perbedaan. organ vital aja kan. Iya. Mata sama, punya hidung. Oh perasaan pun telinga. lain coy. Perasaan lain coy. Emang sama lu dengan perempuan? Jadi Pertanyaan debat kusin saya, kalau larinya ke sana. iya Kak. Oh nggak bisa. Lu kan narik-narik ke situ. Gua tanya. Jadi gini loh, Gua bro. tanya berarti Simpelnya gini, 200% Tuhan. Anda mengikuti Nabi. Sebentar. Dengar. 200% itu Tuhan. Sekarang saya nanya, yang disalib itu Tuhan bukan? Ya Tuhan lah. Belum sampai ke situ. Oh Tuhan yang disalib, yang mati itu Tuhan. Tuhan. Ya, jelas dong, yang mati itu Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Oh berarti Betul, Tuhan mati. Mati dan bangkit, jangan dipotong. Saya nggak oke lah, nggak usah mati dulu. Mau 3 hari, mau 1 jam mati nggak? Nah itu Tuhan terus kan mati pertanyaan dari hari ke Iya. hari itu ya, dari Bukan, koma memang yang itulah. ditanya. Karena kamu Itu mengatakan terus. bahwa 100% manusia dan 100% Tuhan adalah Tuhan. Nah Kenapa sekarang sih? Gitu ya loh. enggak Oke lah, harus kalian nggak mau harus mengikuti karena lu Yesus ngajak-ajak nggak kita apa-apa. berpikir untuk logik. Sekarang Gini, bro. pertanyaannya, kalau yang mati itu Tuhan, apakah Tuhan mati? Maha kuasanya di mana dong? Nah, ayo, Sulit ini ya. Tuhan mati nggak? Bisa mati nggak? Gini loh, Tuhan bisa mati nggak? Saya nanya. nggak bisa. Gak bisa. Sekarang Yesus mati kan? Arti mati apa sih bro? Coba. Aduh. Koid. Rohnya mati nggak? Semua juga termasuk saya nggak mati. Rohnya kenapa? Nah sudah. Ya. Jadi yang mau bahas Oh apa? berarti Anda mengatakan bahwa saya itu Tuhan. Karena roh saya nggak mati kan? Yang mati itu jasad saya kan? Jelas kan? Sama dong saya Tuhan. Kenapa lu nggak nuhanin gue? Ya karena kamu Ayo. nggak bisa ini. Apa? Nggak Apa? bisa menjanjikan surga. Kata siapa gue janjiin ke lu surga kalau lu masuk Islam. Gue janjiin tuh. Kalau lu syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, surga tuh. Jannah. Di mana jaminannya? Jaminannya jannah. Surat berapa ayat berapa? Wah, pertanyaan silakan.